Balaku dengan jata sangiang, sahur para bapak tahu antang, halajur mahaga garing tarantang. Suruh apa, Bi? Goreng nggak kayak gitu deh. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. ampin kabajuran tanduhan hurang, balaku ita elang ngalapean. Dan selamat pagi dari Kabupaten Katingan yang ada di Kalimantan Tengah. Ini adalah episode lanjutan setelah kita beristirahat di Kota Kasongan, di mana kita bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke Kota Palangkaraya. Dan ini juga adalah kisah sebelum Riana masuk rumah sakit. Jadi ya mungkin kalian akan melihat alur ceritanya agak sedikit berbeda ya. Ini adalah kisah di mana perjalanan kita dari Kasongan menuju ke Palangkaraya. Dan sebelum menuju ke kotanya, kita singgah dulu ke salah satu tempat wisata yang cukup terkenal. Dan kami diminta oleh para orang polsek untuk mampir dulu. Karena selain wisata, di sini juga ada kisah-kisah budaya dan mistisnya juga loh. Masuk parkir ya? Iya, satu orang 10.000, parkir 5.000. Kasih Kak ya. Halo Mother Boy. Dan kita sudah sampai di tempat wisata, namanya adalah Bukit Batu. Bukit Batu ya. Dan ini adalah tempat yang katanya ya cukup kental dengan nuansa mistisnya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tempat di mana, kalau ini info kami dapat dari polsek ya, orang-orang yang mau naik jabatan jenderal itu pasti ke sini ya buat hajatan, berhajat. Itu kayak apa ya, meminta permohonan. Dan katanya sih biasanya terkabul ya. Oke, nah Bukit Batu ini ada baik ceritanya. Salah satu yang penting adalah ini tuh kayak batu yang dipindahkan ke sini gitu loh. Dan ini ukuran memang gede banget. Cuman di mata saya pas sebelum lihat nih, ini persis banget kayak batu yang kita temukan di episode Danau Belimbing. Batu Belimbing kan, Beb? Iya. Dia punya tekstur batu persis banget. Dia batu udah ada kayak gini loh, kayak belimbing itu loh. Nah, ini mirip. Yang dimana di episode sebelumnya kita kira ini batu meteor dari atas loh. Di sini tempat bertapa Cilik Riwut Bapak Perintis Pembangunan Kalimantan Oh Tengah. alah, keren coy. Bukit Batu 17 Mei 1995. Nah, kau udah lahir berarti, kau ber1 tahun. Iya. Oh, tempat bertapanya beliau nih, keren. Ya, Cilik Riwut adalah pahlawan nasional ya, yang bahkan di sini nama jalannya tuh dinamakan atas nama beliau. Nah, dia tuh adalah kayak bapak pembangun lah di Kalteng ini. Jadi dari Sampit sampai ke Palangkaraya tuh ada yang namanya tuh Jalan Cilik Riwut. Ya, tuh jalan panjang banget membelah provinsi. Iya. Enggak, Bang. Woi. Ini mah mendadak. Oh, Apa? biasa aja. Kayak penting lu buat aneh. Oh ya sama Beb. Batu Dewa, Peteku isen ulang. pendopo pertapaan. Si Mei terus kenapa tuh Jon? Petehku. Mana? Petehku isen ululang. Oh, peteku isen itu apa? Ulang. Arti itu pokok pantang menyerah kalau nggak salah artinya. Oh. Itu pantang menyerah. Iya iya. Iya si Mei, itu Iya, rumah sama apa? Beb. Mungkin karena pengaruh dingin kali Itu ya. rumah apa? Bapaknya Adam sih.
Dan mesti datang kalau siang lah. Ini yang kayak orang maksud, akan ada lubang-lubang nih di batu-batu tuh. Itu katanya adalah bekas injakan kaki beliau tuh, injak tuh, ada tempatnya duduk gitu loh. Ya. Kisah ini selalu sama ya di setiap tempat-tempat di Indonesia yang punya batu besar pasti mirip ceritanya. Bahkan kayak di Palau itu adalah batu berjamban. Jadi batu itu kayak ada lubang kayak jamban itu loh, kayak toilet. Coba lu ke sana deh. Oke. Dan ternyata makin ke dalam, makin banyak batu-batunya. Tuh, ini kayak ada jalur gini loh. Oh, di sana kali ya. Jadi di polsek kemarin, kami tuh banyak bercerita tentang Bukit Batu. Kenapa harus dikunjungi? Di Bukit Batu ini adalah tempat pertapaannya si Pak Cik Riwut, dan beliau tuh adalah sobatnya Bapak Soekarno. Dan di setiap daerah kami kunjungi, selalu ada kisah yang sama tentang Soekarno, Beb ya. Iya. Di Ujung Kulon contohnya, kami ketemu tentang tempat bertapanya Bapak Soekarno. Dan itu tuh banyak orang pergi untuk kayak minta hajat, minta ilmu, ada juga yang dapat keris lah. Itu juga ada kayak itu tuh, bekas-bekas kayak lubang-lubang dan kayak ada bekas lubang dalam kan. Biasa orang tuh anggap itu sebagai tempat dia duduk sampai batunya tuh turun ke bawah gitu. Urban legend gitu paling enak untuk kita kunjungi dekat dengan ceritanya, karena tuh lucu-lucu. Kayak di Depok kemarin, Beb ya, kami juga sering bertemu orang-orang yang masih percaya gitu, dan mereka benar-benar pergi mencari kayak harta karun peninggalan Soekarno. Iya. Nah, Bad The Boy pernah dengar kisah gini nggak di tempat kalian? Kalau ada, ceritain ya di kolom komentar ya. Sebenarnya secara wisata, tempat ini cukup indah karena secara bangunan ditata rapi dan tempat juga bagus. Akan tetapi, kami melihat banyak sekali patung-patung, totem, bahkan kepala seperti kerbau ini yang kering. Jadi kami takut ini seperti itu tempat ritual. Kami sudah berusaha untuk mencari juru kunci alias penjaga yang ada di sini, cuman sayang sekali nggak ketemu. Dan setelah kami lihat, cuma ada kami sendiri di sini. Jarang ada pengunjung di siang hari seperti ini sepertinya ya. Jadi ya karena kami melihat beberapa bangunan yang cukup aneh seperti rumah-rumah kecil, patung-patung yang agak unik, bahkan banyak bendera dengan warna-warni. Ya daripada kami salah kaprah, jadi kami memutuskan untuk pulang dulu. Dan daripada berita simpang siur, paling baik ada bertemu dengan narasumbernya langsung. Dan kami sangat beruntung karena kami dapat bertemu langsung dengan anak kandung dari Bapak Cik Riwut itu sendiri. Saya umur 66. Jadi lahir saya sama dengan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah ini. Zaman itu yang dibutuhkan ya. Kalau kita sekarang kan peluru ya, mata. Kalau zaman dulu kan untuk mencari itu aja mereka nggak akan mungkin ya, mencari peluru segala itu. Oke. Jadi mungkin mereka akhirnya mencari kekuatan dengan cara begitu. Jadi belampah, bahasa Indonesia itu apa ya? Bertapa. Jadi kayak di Bukit Batu dia belampah situ mencari inspirasi, mungkin mendekatkan diri kepada alam dan pencipta. Oke. Tapi beliau tidak pernah menyatakan saya sakti. Iya pasti. Dia Kata tidak orang pernah sakti itu iya. dia selalu humble, Iya. rendah hati gitu ya. Jadi kita tahu dari orang-orang tidak terlihat tapi bisa Ada. terlihat gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu untuk kami nggak hal aneh. Cuma palingan kalau lihat gitu, itu pasti sahabat bapak gitu aja. Ya, gimana? Lihat apa ya? Contoh ibu pernah lihat apa? Ya misalnya orang yang tinggi besar apa gimana. Itu tapi tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu kami. Itu orang atau bukan? Jadi kadang-kadang orang juga lihat katanya ada duduk di atas atap, kakinya sampai ke lantai. nah, iya di rumah kami. Tapi itu kita nggak pernah lihat, sama orang-orang bilang kalau di malam saya lewat ini. Oh ya itu paling kan sahabat bapak, gitu aja jawaban kita. Banyak keanehan saya rasakan. Aneh gimana contoh? Dengan orang anak kecil nangis lah. Tengah malam tuh dicari nggak ada, tuh kayaknya ada. Terus ada yang lewat, ya kayak gitu-gitulah yang. Terus lihat kadang-kadang ada bayangan lewat. Terus oh itu sahabat bapak gitu. Nggak mau. Terus dia suruh pikir. Coba kamu pikirkan lagi. Ini yang baik.
Banyak cerita dan pengalaman yang kami dapatkan dari Ibu Ida Riwut. Sungguh sebuah pengalaman berharga untuk bertemu langsung dengan anak kandung dari pahlawan nasional kita. Di balik setiap kisah mistis yang ada, ini adalah salah satu dari bukti keanekaragaman budaya dan cerita yang ada di Indonesia. Dan sekarang kami akan lanjut berangkat dulu untuk menuju ke kota Palangkaraya karena sudah ada Badeboy yang menunggu kita di sana. Dari Sampit hingga Palangkaraya itu memang relatif mulus, tapi jalan itu bergelombang, boy. Kalau mobil biasa tak berasa, tapi kalau mobil muatan itu goyangannya bikin kau tak boleh cepat. Ini kecepatan Bambang maksimal 40. Lebih dari ini udah kayak motor terbang udah. Gerak gelombang-gelombang gini. Tuh kan gelombang di depan tuh. Alright boy, kita sudah tiba di Palangkaraya. Kita dijemput langsung oleh Badeboy kita yang udah kotek-kotek lama, boy. Halo. Nah, ini Bang Kris sebagai istrinya ya. Jadi kita dibawa untuk keliling-keliling. Jadi mungkin di episode Palangkaraya bakal sering muncul muka beliau ya. Kita lagi berada di tempat namanya Eco Village. Yang pasti kami baru datang dan kami disambut dengan suara burung yang sekarang suaranya hilang. Tadi ada suara burung nggak, Beb? Iya. Hilang suaranya, Beb. Eco Village. Wow. Wow. Nuansa ini, Beb, persis kayak National Park yang di Sarawak. Persis banget. Iya loh. Ih, bagus cuy. Wih, tong sampah estetik ya, boy. Pos 1, pos 2. Wah. Shadow nak, Beb? Aduh dong. Ini suara asli dari alam loh. Iya. Itu burung apa sih? Iya loh. Enggak, itu penggeret. Penggoreng kok suaranya kayak gini. Shadow guys. Suara apa sih? Penggoreng nggak kayak gitu deh. Coba diam. Padahal ini nggak jauh-jauh dari ibu kota Palangkaraya loh, paling ya sekitar setengah jam lah ya. Tapi kau udah bisa ketemukan hutan yang masih asli gini. Keren ya Kalteng ya. Bagus. Hutan banget, boy. Ini hutannya masih alami banget loh, gila. Iya, nih. Opo. Ini nggak tahu nih. Kalau biasanya tuh tempat orang lain aja, spot-spot. Ngecek Foto. sesuatu. Iya. Nggak mungkin foto lah. Ah tuh ada tangga. Ada tangga nih. Mantau apa kali gitu. Biasanya kan kalau orang nginap tuh kan pengen tanya spot-spot kan, biasanya dikasih kayak gini. Kalau yang bosan-bosan hidup ya bisa juga. Wah, kurang tinggi ya. Setengah mati doang nih. Ih, gila, bagus loh. Nih, Tinggal ya. kita udah ketemu 2 kali, boy. Tumpukan pasir putih di antara ini. Tak ada apa-apa. Nah, ini apa kira ya? Ini Allah. Nggak ada nih. Apa itu ya? Penasaran juga anaknya. Penasaran dia. Jika kalian suka konten ini, support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Support dari kalian sangat berarti buat kami. Boy, kita menemukan buah liar, boy. Apakah? Kita akan tanya guide lokal kita. Bang Kris, apa ini, Bang? Buah lah intinya. Oke. Guide yang luar biasa. Terima kasih Bapak guide ya. Sangat informatif, Pak. So, kalau kita trekking, ngikut jalur ini sekitar 30 menit, ujungnya tuh sungai. Ya, ke sungai, tembus sungai deh. Nah, cuma nanti ya, tunggu kita lagi benar-benar udah fresh banget. Nah, kini kita baru sampai Palangka nih. Oh iya, gratis coy. Masuk sini atau bayar. Ya Bang Kris? Ya. Free. Kapan lagi? Buat pada boy yang tahu suara apa ini? Nging-nging-nging, kukira tonggeret kayak agak beda dengan tonggeret. Tulis kok komentar.
Jadi di sini itu ada banyak cottage ya, kayak penginapan-penginapan kecil. Jadi buat kamu bisa nginap sambil menikmati hutan. Harganya di kisaran 600 ribuan katanya. Kamu update cari di Google ya, lihat di harga berapa. Cari aja kata kunci Eco Village Palangkaraya nanti muncul. Setelah puas di Eco Village, kami pun lanjut perjalanan ke pusat kota Palangkaraya. Jalan luas dan sangat rapi. Itulah kesan pertama yang kami rasakan ketika menginjakkan kaki di ibu kota Kalimantan Tengah ini. Faktanya, kota ini 4 kali lebih luas daripada kota Jakarta. Padahal penduduknya relatif masih sedikit. Kota yang luas ini dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan 3 suku yang paling dominan, yaitu Dayak, Banjar, dan Jawa. Sebenarnya, salah satu ikonik kota Palangkaraya adalah di bundaran ini. Akan tetapi, saat ini sedang proses renovasi. Kota ini dibelah oleh sebuah sungai yang besar yang bernama Sungai Kahayan. Dan tentu saja, jembatan Kahayan ini juga menjadi salah satu ikon wajib kota Palangkaraya. Oke, Brother Boy, dan kita sudah tiba di Palangkaraya ya. Ini ada tempat untuk sementara si Bambang akan diparkir di sini selama beberapa hari atau bahkan minggu ke depan. Kita lihat dulu kondisi Bambang ya. Oi. Masih bagus, cantik dan bersinar seperti Bambang apa adanya. Jadi ini lagi dijemur ya, sambil untuk dicas untuk solar panelnya. Kita lagi berada di daerah Pahandut, Palangkaraya, dan tepatnya kita berada di depan rumahnya Bang Kris. Nah, jadi sementara kita stay di sini, boy. Nah, ini Bang Rizal, halo. Hai Noah. Nah, hai dulu. Masuk YouTube loh ya Noah. Hai. Nih, ini anaknya Bang. Nah, bagus lah, Bang, natural. Oke, jadi sementara kita akan stay di sini. Kita numpang kontrak kayak biasa, numpang kontrak di depan rumahnya. The view-nya bagus. Soalnya tuh masih ada pohon-pohon kelapa gitu loh. Nah, WC-nya tinggal kita akses di sini. Itu ada pintu utama, ada pintu samping. Kita bisa akses tengah malam pun di pintu samping tuh, langsung ke WC sana. Mantap jiwa. Nah, ada Riana lagi ngapain? Nyaman itu kok makan es krim, boy? Kita dikasih makanan ini. Ini khas Banjar. Kalau menurut Bang Rizal ini namanya adalah kue Galabia. Jalabia. Iya. Galabia. Galabia. Kalau salah, nah beliau yang ngomong. Nah, ini adalah jagung khas Palangkaraya. Iya enggak? Iyalah ya. Jadi kesan pertama kita di Palangkaraya itu adalah ini sebuah kota yang rapi. Jadi nggak heran kalau namanya adalah kota cantik Palangkaraya, karena memang secara luas kota Palangkaraya itu luas banget. Tapi secara penduduk dia cuma setengahnya dari penduduk Pontianak. Jadi makanya lebih renggang dan sangat tidak ada macet. Jadi nyaman banget di sini. Dan selain itu juga untuk kita akses kemana-mana itu nyaman. Jalannya luas, mulus ya, dan nggak semeraut. Pokok menyenangkan lah Palangkaraya ini. Bahasa di sini tuh lebih ke arah Banjar. Ya, jadi contoh nih kalau kayak di Melayu kita ngomongnya kan sinun. Di Ketapang ngomongnya adalah sida. Kalau di Lombok ngomongnya adalah sida. Di sini ngomongnya tuh ikam. Ikam tuh kamu. Lo kalau bahasa Dayaknya adalah ikau. Kamu juga lebih sopan bahasa Dayaknya. Ah, nah ini Bang Krisnya, boy. Halo. Bang Kristo ya. Siap. Ada YouTube, ada IG, Bang? Nggak ada ya, jadi tak bisa saya promosikan. Nah, kau cari nanti namanya ya, nanti ada di IG-nya nanti kita temukan. Jadi selama di Palangkaraya ya, kita dijamu dengan beliau, dibawa kemana-mana. So, nah, kita akan pergi explore lagi nanti ke beberapa tempat. Stay tune. Oke, boy. Ternyata pas kemarin kan kita pernah nanya tuh, penting nggak sih kita mau review barang-barang yang kita rasa berguna banget dalam kehidupan kita sehari-hari? Responnya bagus, so hari ini kita mau review yang berhubungan dengan pembuatan konten, boy. Mungkin banyak juga yang mau nanya kan, kok kita mau mulai YouTube nih gimana gitu ya. Nah,
salah satu aspek yang cukup penting sebenarnya itu selain video, itu tuh audio boy ya, suara yang jernih. Kayak sekarang ini nih, kita menggunakan mic dari Holyland ya, tipenya adalah Lark M1. Jadi kemasan tuh bagus banget nih, kotak kayak gini doang nih pouchnya nih. Dan kita langsung ke prakteknya aja. Ini adalah penggunaan kalau kita tanpa mic ya, kayak biasa ya, kita ngomong depan kamera dan kayak biasa. Cuman kalau mau suara bagus kan harus suara dekat dengan kamera kita nih. Kalau udah agak jauh kayak gini, walaupun volume suara saya sama, pasti depan kamera pasti udah berbeda. Kalau mau host riak kuat-kuat gitu ya, keluarin aja deh kocek kayak gini. Nah, tinggal diambil aja deh. Ini tuh bagian untuk colokin ke HP, dan ini untuk taruh ke dada kita. Kita lihat ya. Dan sekarang mic-nya udah kepasang di dada saya. Kita akan lihat bagaimana kalau kita ngomong sambil jalan ke belakang. Nah, volumenya sama, tapi stabilnya mantap kan? Nah, jadi kalau mau bikin konten kayak contoh konten ngeprank nih, yang butuh jauh-jauh, kamera harus disembunyikan, ini tuh cocok banget. Dan kemudian, seberapa jauh sih jaraknya? Yuk kita lihat. Nah boy, sekarang jarak saya udah sekitar mungkin 15-20 meter dari kamera. Masih kelihatan kan? Dan yang menarik adalah bukan cuma kalau hadap ke depan layar, tapi bagaimana kita hadapnya ke arah belakang kayak gini. Nah, saya udah membelakangi kamera, tapi masih bisa ngomong dan jelas kan? Inilah kekuatan dari mic wireless dari Holyland, keren. Dan ini bisa sampai jauh banget. Cuma saya capek mau jalan ke depan, boy. Intinya sejauh itu lebih dari cukup lah. Yang menarik itu adalah bukan hanya tentang suara yang jauh, tapi adalah kestabilan volume suara. Jadi jangan sampai di depan kamera tuh jelas, kemudian di jauh dari kamera tuh suaranya udah mengecil. Hal berikutnya yang terjadi adalah tentang gangguan posisi suara ya. Jadi kan kadang-kadang contoh nih, kita lagi monitor sesuatu dengan posisi mesin lagi hidup. Nah, kayak gini, kalian pasti dengar suara saya ngomong, plus dengar suara mesin, betul? Nah, kabar gembira adalah di mic wireless dari Holyland Lark M1 itu dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancelling. Sekarang kita lagi berada di tempat yang sama, tapi menggunakan mic wireless yang dipakai. Pertanyaannya adalah, ada perubahan nggak, boy? Kalian ada dengar perubahan nggak? Apakah masih terdengar suara mesin? Nah, coba lihat di kolom komentar ya, tulis aja di sana. Ini yang paling sering terjadi kan, kita lagi mau bikin konten nih, dan kemudian kita berada di dalam kendaraan, di dalam kapal atau dimanapun yang suara mesinnya tuh konsisten gini, kan kadang mengganggu banget. Mungkin kamu nggak dengar apapun, tapi kalau saya hilangkan Active Noise Cancelling, coba kamu dengar ya. Nah, ini kondisi sebenarnya di dalam mobil kita. Gimana suaranya? Nah, gimana? Menarik kan? Jadi kalau kalian mau nanya lagi nih, mungkin ada sesuatu yang mau kita review, ya boleh. Kalian tulis di kolom komentar, mana tahu ke depan kita juga bisa isi bukan hanya tentang konten traveling, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan ya produktivitas. Kalau memang bisa di-review, bisa sharing, kita sharing. Oke? Mau detailnya kalian tinggal cek aja di websitenya, semua kita taruh di link deskripsi ya. Singgah aja. Harganya itu kalau nggak salah terakhir itu 2 jutaan. Nggak tahu sekarang berapa ya. Sekarang kita mau lanjut edit video dulu biar bisa terbit di sore ini. Karena rata-rata satu video itu saya pribadi butuh 14 jam untuk selesaikan. Jadi kadang kita cicil, satu hari kita kerja 3-4 jam, satu hari 3-4 jam, jadi 4 hari baru selesai. Kita nyetir sendiri gitu ya, kita ngonten sendiri, kita record sendiri, kita bikin skrip sendiri, kita ngedit sendiri, kita voice over sendiri, dan kadang kita harus research juga tentang sebuah tempat itu gimana, kita research sendiri. Jadi ya harap maklum kalau kita maksimal sekarang bisa editnya cuma 1 minggu 1 kali. Doakan ke depan kita punya editor, jadi bisa upload bisa 1 minggu 2 kali ya. Lanjut boy. Dan setelah mengedit kurang lebih selama 2 jam, kita diajak oleh Bada Boy untuk refreshing sedikit ke salah satu tempat wisata terdekat yang bisa diakses di daerah Palangkaraya. Untuk aksesnya menyenangkan dan tiket masuk hanya Rp5.000. Dan sekarang kita sedang berada di tempat wisata yang ada di Palangkaraya, namanya adalah Dermaga Kereng Pangi. Kereng Mekira ya? Oh, Kereng Mekira ya. Itu dari mana? Kereng kan bacanya kan? Iya, Kereng. Oke, ini udah masuk daerah Sebangau. Jadi salah satu taman nasional yang paling terkenal di Kalteng itu adalah Sebangau. Dan tempat itu luas banget. Makanya saya kaget tuh, untuk dari kota ke sini itu nggak lama. Tadi kita jalan nggak sampai setengah jam. Ini ada bebek-bebekan, terus itu tuh ada kapal, cuman kita terus sore sih. Kalau pagi enaknya, jadi dia naik kayak klotok, sekitar 1 jam kita ke Batu Ampar namanya. Ini kita cuma di situ aja, paling 30 menit lah. Bisa. Ada beberapa pilihan kapal klotok. Nah, yang kali ini yang kami ikuti adalah kapal klotok ukuran besar untuk wisata bersama keluarga. Jadi dia hanya keliling danau sebentar, sekitar ya 30 menit, lo kembali kepada dermaga lagi. Tapi kalau mau lebih jauh, kamu bisa pilih kapal klotok yang menuju ke tempat namanya adalah Batu Ampar.
jaraknya sekitar 1 jam dari dermaga dan PP ya, jadi 2 jam setengah gitulah. Dengan harga yang kurang lebih sama, 300.000 aja. Bagus ya warnanya ya, lagi bagus-bagusnya loh. Dia tuh ini air sungai sih, sungai gambut biasa sih, kayak di Kalimantan Barat. Cuman dia punya vegetasi tanaman tuh agak sedikit berbeda, yang buat dia tuh jadi indah. Ini kayak kalau drone bagus banget mas. Ampin kabajuran tanduhan hurang balaku ita elang ngalapean kalunen belum kilau kalumbang mangke me susah mangke me sana. Ini mau taruh mana? Ini udah ya? Udah, Beb. Berarti tinggal apa? Tinggal cuci meja. Meja sini. Siap. Hai, selamat malam Bada Boy. Jadi Bambang perjalanan jauh ya, kita kan dari Sampit sampai Palangkaraya dan kotor banget. So malam-malam gini seperti biasa kita beres-beres Bambang. Udah mandi? Udah dong, ini baru mandi. Mandi di mana? Mandi di rumahnya Bang Philip. Jadi tiap malam kita selalu gonta-ganti tempat untuk tidur. Iya. Kayak malam ini kita numpang tidur di depan rumah. Nah, ini tunjukin dulu tempat kita nginap nih. Wih. Tuh. Jadi kalau mau akses WC langsung kemana, Beb? Ke samping atau ke sini kita punya kuncinya, kunci cadangan. Mantap, dikasih kunci. Boy. Ya, enggak ini udah bersihkan belum ini? Ini udah. Udah. Cukup bersih lah ya. Oh ya, Boy, juga mau ingatin buat Bada Boy yang belum follow IG kita untuk segera follow. Karena di IG kita itu tiap hari kita selalu update ke kita sehari-hari dan juga rute kita kemana. Iya. Dan kemudian di IG juga ada konten-konten yang tidak ada di YouTube, seperti mini vlog. Contoh seperti ini. Dan halo, sekarang kembali di mini vlog Jajago. Sekarang kita sedang berada di tempat pembuatan gendang khas Dayak. Insya Allah. Nah, jadi ini langsung dibuat menggunakan kulit asli nih. Oh, ini nih, kulit kambing nih, Boy. Riana tuh lihat di atas kepala. Nah, ternyata kura-kura, Boy. Ya, cangkang kura-kura. Oh, itu dia, Boy. Kita mau lihat dalamnya ada barang-barang unik apa aja ya. Oh, gigit dulu. Gigit 1 kali. Oke, kepala. Oh, ini biar nggak sakit. Oh iya, Bada Boy. Terima kasih loh yang udah ucapin aku GWS. By the way, aku udah sehat loh. Dan sekarang aku udah boleh melanjutkan perjalanan kita ke Banjarmasin. Yeay. Belum. Ya, jadi dokter bilang nggak boleh terlalu capek. Tapi ini udah 1 minggu loh. Nah, kebetulan kita ada rekam behind the scene ketika Riana masih sakit. Dan halo, ini tak terasa adalah hari ke-7 atau ke-8, Beb? Hari ke-7 dah. Ke-7 kita ya, semenjak Riana di Omnem. Jadi kemarin kan masih belum ada diagnosa, sekarang ada diagnosa adalah tipes, Boy. Yaitu Bex-nya positif. Habis darahnya emang bagus. Gimana kondisinya, Beb? Sudah tak pakai ini soalnya. Hah? Bengkak? Ya, sudahlah ini kita lepas aja, Pak. Emang boleh? Boleh. Cabut lagi, pasang sebelah kiri lagi. Jangan dipasang lagi. Jadi udah 4 kali ya colok infus. Jadi infus di kiri bengkak, lanjut kanan. Kanan udah enggak, nanti kiri bengkak buat ganti 4 kali ganti infus. Kita mau room tour bentar ya. Kan biasa kita review penginapan. Nah, sekarang kita review untuk kamar. Nah, ini kamar kita di Siloam. Jadi kalau masuk ini adalah ruang untuk pasien. Ini extra bed kita ya. Nah, ini saya bahkan bawa sleeping bag sama bantalnya Hikarusa biar kita kayak tidur kayak biasa. Dan ini adalah ruang connecting door kedua. Nah, ini ruang makan, dapur ya, untuk tamu datang main ya.
Tuh, ini WC gede banget, gila. Tuh, udah setara hotel ini. Jadi selama kita stay di sini cukup oke lah. Riananya rehat, kita juga rehat gitu loh. Sudah bebas. Iya. Oh ya, semua ini di cover oleh asuransi ya. Kebetulan kan ya kita agentnya, kita juga nasabahnya ya. Jadi ini spill dikit, sebelum saya jadi agent asuransi, saya itu adalah nasabah, memang nasabah dari awal. Nah, karena saya rasa ini bagus, makanya saya jadi marketingnya. Dan terasa banget manfaatnya sekarang. Oh ya, ini ada makanan. Makanannya itu adalah untuk pendamping ya. Dan itu juga nggak tahu gimana ceritanya. Itu masuk dalam manfaat asuransi katanya. Jadi manfaatnya tuh memberikan biaya pendamping. Jadi saya punya hak untuk makan apapun ya dengan budget 650.000 per hari. Keren kan? Oh, nah, infusnya dari buka. So ya, thank you buat Bapak yang udah support terus ya. Ini adalah behind the scene perjalanan. Jadi ya Anda cuma enak-enaknya aja. Kadang-kadang hal kayak gini juga akan terjadi dalam perjalanan. Ya, not every day is always rainbow and sunshine ya. Tidak setiap hari itu selalu pelangi dan matahari bersinar. Kadang-kadang ada hal gini juga. Oke, so habis Riana pulih, kita lanjut lagi untuk perjalanan berikutnya. Cuman dokter bilang nggak boleh terlalu capek dulu. Ya, jadi mungkin harus agak slow down dikit perjalanan kita ya, lebih slow selama beberapa hari ke depan. Sayang, bilang dadah. Dadah. Dan saat ini kami melaporkan langsung dari bukit di Palangkaraya. Masih nonton ya? Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Bada Boy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk kayak gini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dana yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia.